Pada malam hari ini melanjutkan ya setelah tadi kami konvers terkait dengan tertangkap tangan di KPP Banjarmasin. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan terkait dengan peristiwa tertangkap tangan terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait impor barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Pada hari ini Kamis tanggal 5 Februari 2026, KPK akan menyampaikan informasi lengkap terkait peristiwa tertangkap tangan para terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Kegiatan tertangkap tangan terduga pelaku tindak pidana korupsi ini bermula dari adanya laporan pengaduan dari masyarakat yang diterima oleh KPK, kemudian ditindaklanjuti dan hal ini juga sebagai bentuk kontribusi konkret dan dukungan publik dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena tentunya korupsi menjadi pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk juga adanya peran serta masyarakat. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2026, tim KPK bergerak secara paralel ya di beberapa lokasi di wilayah Jakarta dan Lampung. Jadi secara bersama-sama ada yang di Jakarta, kemudian juga ada yang berangkat ke Lampung untuk mengamankan 17 orang yang diamankan dalam tertangkap tangan ini. Yang pertama adalah saudara RJL selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai P2 DJBC periode 2024 sampai dengan Januari 2026. Jadi yang bersangkutan baru pindah ke Lampung. Yang kedua saudara SIS selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kasubdit Intel P2 DJBC. Yang ketiga saudara ORL selaku Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kasih Intel DJBC. Yang keempat saudara AND selaku Ketua Tim Dokumen Importasi PTBR. Yang kelima saudara DK selaku Manajer Operasional PTBR. Yang keenam saudara IK selaku Driver saudara ORL. Yang ketujuh saudara DD Driver saudara ORL, yang kedelapan saudara FLR yaitu pegawai DJBC, ya. Yang kesembilan saudara ADT pegawai DJBC juga, kemudian ke-10 saudara GIL pegawai DJBC, yang ke-11 saudara ANT selaku saudara dari saudara ORL, 12 SLS pegawai DJBC, 13 BY pegawai DJBC, 14 CM pegawai DJBC, 15 AND dari PTBR, 16 saudara YHN dari PTBR dan 17 saudara DD dari PTBR. Selain itu tim KPK juga mengamankan barang bukti dari kediaman RJL, ORL dan PTBR serta lokasi lainnya. Ini karena ini ada beberapa lokasi ya. Safe house gitu ya, yang diduga terkait dengan tindak pidana ini dengan total 40,5 miliar. Dengan rincian sebagai berikut: uang tunai dalam bentuk rupiah sejumlah 1,89 miliar, uang tunai dalam bentuk dolar Amerika sebanyak 182.900 US dollar. Kemudian uang tunai dalam bentuk dolar Singapura sejumlah 1,48 juta Sing dollar, uang tunai dalam bentuk yen Jepang sejumlah 550.000 yen Jepang, kemudian logam mulia seberat 2,5 kilo atau setara dengan 7,4 miliar, kemudian logam mulia seberat 2,8 kilogram atau setara 8,3 miliar. Kenapa ini dipisah? Karena ini ada dari dua tempat gitu ya. Ya, kalau ditotalkan berarti 5,3 kilo. Ya, seperti itu. Dan terakhir 1 jam tangan mewah senilai 138
juta rupiah. Adapun konstruksi perkaranya adalah sebagai berikut, bahwa pada bulan Oktober 2025 terjadi permufakatan jahat antara ORL, SIS, dan para pihak lainnya dengan JF, AND, dan DK untuk mengatur perencanaan jalur importasi barang yang akan masuk ke Indonesia. Jadi yang ada permufakatannya itu di jalurnya. Jadi di Bea Cukai itu ada 2 jalur. Ada jalur merah, kemudian ada jalur hijau. Nanti itu yang permufakatkan di antara mereka. Nih, jadi antara tadi perusahaan BR, pihak perusahaan BR dengan pihak oknum dari DJBC. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan telah ditetapkan 2 kategori jalur dalam pelayanan dan pengawasan barang-barang impor untuk menentukan tingkat pemeriksaan sebelum dikeluarkan dari kawasan kepabeanan. Jadi sebelum masuk ke negara kita, dijual secara bebas atau disebarkan secara bebas, nah masuk dulu melalui pengawasan itu di kepabeanan. Ya, ini jalur hijau yang merupakan jalur pengeluaran barang impor tanpa pemeriksaan fisik barang. Jadi kalau dinyatakan ini misalkan masuk jalur hijau, ya sudah nggak diperiksa gitu, seperti itu. Ini yang karena memang mungkin bukan barang-barang berbahaya dan lain-lainnya ya. Kemudian yang jalur merah yaitu dengan pemeriksaan fisik barang. Jadi perbedaan 2 jalur tersebut. Selanjutnya FLR menerima perintah dari ORL untuk menyesuaikan parameter jalur merah dan menindaklanjutinya dengan menyusun rule set pada angka 70%. Ini di set up-nya di jalur merah ini kan nanti masuk ke alat pemindai ya. Pemindai gitu ya, atau mesin pemeriksa barang masuk. Nah, X-ray ya seperti itu. Nah, ini udah di setting gitu ya, di 70%. Kemudian data rule set tersebut dikirimkan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan ke Direktorat Informasi Kepabeanan. Jadi ada beda direktorat nih. Tadi ada penindakan dan penyidikan, ini kalau yang mengurusi masalah nanti lewat jalur gitu ya, seperti itu, peralatannya itu di Direktorat IKC, Informasi Kepabeanan dan Cukai. Untuk dimasukkan parameternya ke mesin targeting atau alat pemindai atau mesin pemeriksa barang. Seperti itu. Jadi tidak 100%, tadi hanya 70% saja. Dengan pengkondisian tersebut, barang-barang yang dibawa oleh PT BR diduga tidak melalui pemeriksaan fisik, sehingga barang-barang yang diduga palsu, KW, dan ilegal bisa masuk ke Indonesia tanpa pengecekan oleh petugas Bea dan Cukai. Bisa dibayangkan rekan-rekan bahwa dengan adanya permufakatan jahat di antara mereka, barang-barang yang masuk ke kita itu tidak melalui pengecekan, sehingga ini tentu akan merugikan perekonomian kita ya, karena UMKM dan lain-lain kan, yang seharusnya barang-barang itu tidak boleh masuk, ya misalkan barang-barang yang KW dan lain-lain, ternyata ini masuk, mengganggu pasar nasional, seperti itu. Setelah terjadi pengkondisian jalur merah tersebut, terjadi beberapa kali pertemuan dan penyerahan uang dari pihak PT BR pada oknum di DJBC dalam periode Desember 2025 sampai dengan Februari 2026 di sejumlah lokasi. Ini yang baru tercapture sama kita ya dalam tempo 1 kali 24 jam ini, dan informasi yang ada dari Desember 2025 sampai dengan Februari, berarti hanya 3 bulan, Desember 2025, Januari 2026, dan Februari 2026. Bahwa penerimaan uang ini juga dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai jatah bagi para oknum di DJBC. Nih bayangkan, ini baru 3 bulan aja, nah tadi kan jumlahnya udah sekian ya, apalagi dihitung mundur gitu ya, berapa bulan ke belakang, seperti itu. Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi, suap, dan penerimaan lainnya, gratifikasi, karena ini nanti dari jumlahnya yang jatah per bulan, setelah dihitung itu ada kelebihan, makanya di sini ada kita masukkan pasal gratifikasi ya. Di lingkungan Dirjen Bea dan Cukai tersebut, maka KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan
serta menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Jadi tadi dari 17 orang yang dibawa ke sini untuk dimintai keterangan, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, permintaan keterangannya, itu setelah melalui proses ekspos, baik pada tingkat kedeputian maupun ekspos pada tingkat pimpinan, gitu ya. Ini dengan memperhatikan kecukupan alat bukti, maka ditetapkan 6 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara RZL, Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-2026. Saudara SIS, selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Saudara ORL, selaku Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ini dari pihak DJBC-nya. Kemudian dari pihak PTBR-nya, dari swastanya, Saudara JF selaku pemilik PTBR, kemudian Saudara AND selaku Ketua Tim Dokumen Importasi PTBR, dan Saudara DK selaku Manajer Operasional PTBR. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap 5 tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 5 Februari sampai dengan 24 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Nah, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan, yang ditetapkan 6, yang ditahan 5. Kemana satu lagi? Kan gitu kan? Ya, satu lagi pada saat kita akan, teman-teman di lapangan akan melakukan tangkap tangan, itu Saudara JF melarikan diri. Sekaligus pada kesempatan kali ini saya menghimbau, ya, kami dari KPK menghimbau kepada Saudara JF atau kepada seluruh masyarakat yang mengetahui keberadaannya segera untuk menyerahkan diri, ya, pada yang bersangkutan. Kemudian terhadap JF nih di sini, kita juga sudah mengajukannya surat pencekalan untuk luar negeri dan lain-lainnya. Kemudian juga kita sudah menerbitkan surat perintah penangkapan untuk yang bersangkutan, dan kalau sampai ini nanti juga tentunya kita akan terbitkan juga daftar pencarian orang terhadap yang bersangkutan. Atas perbuatan terhadap Saudara RZL, SIS, dan ORL selaku penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf A kecil dan huruf B kecil Undang-Undang 31 tahun 99 Yunto pasal Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 dan pasal 605 ayat 2 dan pasal 606 ayat 2 Yunto pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUH pidana. Jadi ini ada penyertaan, ya, pasal 20 dan 21. Sementara Saudara JF, AND, dan DK selaku pemberi disangkakan melanggar pasal 605 ayat 1A dan B dan 606 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUH pidana. Selain itu terhadap Saudara RZL dan Saudara SIS dan Saudara ORL, ini dari DJBP, ya, DJBC, disangkakan melanggar pasal 12 huruf B besar Undang-Undang 31 tahun 1999 Yunto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Yunto pasal 20 Yunto pasal 21 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUH pidana. Ini pasal gratifikasi. Kami juga ingin menyampaikan bahwa Bea Cukai merupakan garda terdepan dari negara sebagai palang pintu atau pintu masuk, ya, untuk mengawasi arus barang lintas batas dalam melindungi kepentingan nasional tentunya. Ketika banyak barang-barang yang masuk yang tidak seharusnya masuk dan itu akan mengganggu UMKM dan perekonomian negara, maka sangat disayangkan jika hal tersebut terjadi. Dan tentunya untuk memastikan penerimaan negara dari sektor kepabeanan sesuai dengan ketentuan. Memasukkan barang impor tidak sesuai prosedur dan ketentuan merupakan bentuk pelanggaran terhadap kepentingan negara dan ekonomi masyarakat karena secara langsung berdampak pada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari negara. Peredaran barang impor yang tidak sah juga bertentangan dengan visi dan misi Bapak Presiden yang menempatkan
penguatan ekonomi rakyat sebagai prioritas khususnya melalui perlindungan dan pemberdayaan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Tindakan tersebut sekaligus melemahkan daya saing produk dalam negeri, mengancam keberlangsungan usaha masyarakat, serta menghambat upaya negara dalam menciptakan lapangan kerja dan pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, penindakan yang dilakukan oleh KPK ini merupakan bagian dari upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih dan berpihak pada ekonomi masyarakat, sekaligus mendukung peningkatan penerimaan negara secara berkelanjutan. Kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam pelaksanaan kegiatan tertangkap tangan ini, tentunya yang memberikan informasi maupun memberikan bantuan pengamanan selama melaksanakan kegiatan pada Polda Metro Jaya, kemudian juga kepada Satbrimob dari Polda Metro Jaya dan pihak-pihak lainnya yang memberikan bantuan pada saat pelaksanaan kegiatan, dan tentunya kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan informasi kepada kami. Selain dari penindakan yang kami lakukan, tentunya ke depan kami akan melakukan upaya pencegahan melalui kedeputian pencegahan dan juga tentunya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang masalah ini melalui kedeputian pendidikan dan peran serta masyarakat. Setelah apabila dari masyarakat ada yang menginginkan koordinasi, kemudian komunikasi dan yang lainnya, kedeputian koordinasi dan supervisi siap sedia untuk bekerja sama dengan seluruh stakeholder dan juga masyarakat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Jubir. Tunjukkan barang bukti dalam peristiwa tertangkap tangan ini. Barang bukti yang ditunjukkan yaitu berupa uang tunai dalam pecahan rupiah senilai 1,89 miliar, kemudian uang tunai dalam bentuk dolar Amerika sejumlah 182.900, kemudian dolar Singapura senilai 1,48 juta Singapura dolar, dan juga dalam mata uang yen Jepang senilai 550.000. Selain itu juga logam mulia dengan total berat 5,3 kg atau setara dengan nilai 15,7 miliar. Kemudian 1 jam tangan mewah senilai 138 juta, sehingga total dari barang bukti yang kita tunjukkan ini senilai sekitar 40,5 miliar.